Kalau rumah malah cari mati. Kenapa? Karena lu masukin dana 800 juta gitu ya. Begitu dijual nggak bisa setahun 2 tahun, 3 tahun lu jual rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini dalam segmen investasi properti. Bagi teman-teman yang pertama kali nonton, tolong klik like, klik subscribe, dan klik notification ya. Insya Allah kontennya bermanfaat semua. Episode ini judulnya adalah Property investment is an overrated investment. Jadi beberapa waktu yang lalu di Twitter itu rame banget tweet dari seorang yang demen ngomongin finansial itu usernya @lewuk.com, dan dia bilang bahwa property investment is an overrated investment dengan segala penjelasannya. Gue setuju. Ini bener banget apa yang dia ngomong, dan sampai saking menariknya sampai gue bikin konten sendiri versi gue nih. Kenapa menurut gue property is also an overrated investment dari sudut pandang gue. Guys, invest di properti itu nggak gampang, asli nggak gampang, jujur aja, sangat sulit bahkan. Dan gue kesel dengan developer tuh jual rumah dengan nggak ngelihat kebutuhan pasar gitu. Dan orang tuh masih nurut-nurut aja gitu, beli dengan iming-iming this is good investment atau Senin harga pasti naik gitu kan. Jadi sekarang kita ngomongin rumah sebagai instrumen investasi dan kenapa ini adalah investment yang bisa dibilang udah overrated. Pertama, hukum dasar dari semua investasi adalah buy low, sell high. Lu beli murah, lu jual mahal. Udah itu aja, asli. Dari mulai dagang cilok sampai jual beli gedung, itu hukum yang Itu hukum yang kekal gitu. Itu udah nggak bisa dibantah lagi. Robert Kiyosaki pernah ngomong, dan gue nggak pernah ngelupain ini. You make profit when you buy, not when you sell. Kenapa? Karena when you sell itu nggak banyak faktor yang bisa lu kendalikan. Kondisi pasar mungkin nggak bisa lu kendalikan. Tapi when you buy itu adalah keputusan lo untuk pasar lagi turun nih, gue buy. Wah lagi murah nih, buy. Gue harus negosiasi ke bawah, buy. Itu keputusan lo. Bayangkan, jadi you make profit when you buy, not when you sell. Oke? Nah, hanya ada 4 kondisi di mana buy low, sell high ini dapat terjadi dalam investasi properti. Kondisi pertama, capital gain-nya tinggi. Ini didapat dengan gini, lu bangun dengan cara murah, lu bangun rumahnya. Nah, dan karena lu bangun, lu cut cost di mana-mana, lu nggak perlu bayar laba pengembang, lu nggak perlu bayar capex-nya pengembang. Kemudian lu jual mahal, oke? Itu capital gain. Kondisi kedua, sama-sama capital gain tinggi. Lu beli murah, lu jual mahal. Kondisi ketiga, dividen tinggi. Maksudnya gini, lu beli murah atau lu bangun sendiri, kemudian lu sewain dengan harga tinggi, dengan net profit 10% per annum per tahun. Di situ baru lo oke banget asli. Jadi lu menjadikan si properti itu sebagai working asset lo. Ya. Kondisi keempat, kembali lagi capital gain tinggi. Lu beli atau bangun mahal, tapi lu jual jauh lebih mahal lagi. Kondisi keempat ini tidak selalu terjadi di semua tempat. Selain 4 kondisi ini, properti tidak akan mampu memberikan return sebaik instrumen lain. Kurang banyak yang bisa. Kedua yang gue pengen kupas di sini, kesalahan banyak orang dalam berinvestasi di properti. Kondisi salah yang pertama adalah gini, banyak orang buy high, terus nanti gara-gara buy high dia sellnya jadi susah gitu. Belinya aja udah keburu mahal, gimana nanti ngejualnya? Susah. Contoh satu nih, Fulan beli rumah dari pengembang dan pakai KPR. Itu aja udah salah banget kalau misalkan mau niatnya investasi properti. Karena apa? Karena
Si fulan ini ketika dia beli, dia ngabisin uang untuk nilai rumahnya, kemudian karena dia belinya di klaster gitu, laba pengembang, kemudian dia harus bayar beban bunga juga. Sell-nya belum tentu bisa dia lebih mahal dari buy-nya. Meskipun dia jual 3-5 tahun ke depan. Kecuali kalau misalnya jualnya 20 tahun ke depan. Oke, tapi kan itu kan setelah 20 tahun kan. Kalau misalkan kita bicara 5-10 tahun, belum tentu harga sell-nya itu nutupin semua total biaya yang dia keluarkan gitu. Dan dia sering tidak sadar dengan hal ini. Kondisi salah yang kedua, mengira bahwa harga properti itu selalu naik. Ada banyak orang yang kayak gini. Bukti nyatanya ya bahwa mitos ini salah. Yaitu gini, di tahun 2019 aja ada banyak klaster yang nggak habis laku terjual. Ada banyak klaster setengahnya masih kosong, 30% keisi, banyak gitu. Sampai-sampai harganya nggak pernah naik-naik. Ada yang komen di mana? Di komen YouTube gue yang channel yang dulu. Jadi orang-orang di tahun 2000 berapa belas beli rumahnya 900 juta, kemudian sisanya nggak laku-laku, akhirnya sisa unit yang dijual itu dijual lebih murah. Yang udah beli ngamuk. Ya kayak gitu. Dan itu terjadi banget. Itu bukti nyatanya. Bukti logikanya aja udah gini. Saat lu beli, lu bayar nilai rumah, laba pengembang, dan beban bunga. Saat jual, nanti pembeli nih hanya akan menghargai rumah lo dari nilai rumahnya aja. Dia nggak peduli lu bayar laba pengembang berapa. Dia nggak peduli lu bayar beban bunganya berapa. Emang bukan urusan dia. Itu kan urusan lo. Lo yang memutuskan untuk membayar rumah segitu mahal, beli dari pengembang, dan membayar beban bunga sekian banyak. Itu kan keputusan kita kan. Bukan keputusan si pembeli nanti. Gitu. Oke. Di kebanyakan kasus, harga jual itu nggak bisa ngebalap. Atau kalau misalnya mau ngebalap, itu mainannya nggak bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Itu mainannya bisa sampai 20 tahun. Nih, bukti matematikanya nih. Gue udah bikinin. Nih ya, katakanlah ada orang bilang, beli rumah buat invest. Gitu kan. Dia beli rumah dari developer, katakanlah 680 juta. Oke. Kemudian dari 680 juta itu dia ambil KPR 7% 15 tahun. Nah itu nilainya 330 juta. Oke. Total tuh dia habis 1 M. Oke. Dia total habis 1 M. 680 sama 330. Nah padahal yang dia nggak tahu adalah gini. Harga tanah sebenarnya itu hanya sekian. Hanya 175 juta. Harga bangunannya aja itu kalau misalkan kita rupiahkan itu hanya 240 juta. Kemudian nilai sarananya kita asumsikan 100 juta. Nah, sebenarnya true value dari rumah itu hanya 515 juta sebenarnya. Tapi karena dia belinya dari klaster, dari pengembang, jadi mahal. Kemudian dia bayar lagi KPR. Nah, lu lihat deh, untuk rumah yang nilainya hanya 500 jutaan, si fulan ini untuk invest katanya, dia ngabisin uang 1 miliar. Yang terjadi setelah pembelian ini adalah salah persepsi yang gak mau diakui oleh siapa-siapa, yaitu ini. Nih, gue udah bikinin tabelnya nih, lo lihat deh. Ini untuk mematahkan anggapan, biarin aja nilai rumah pasti akan berlipat-lipat kok, melebihi total cost-nya. Really? Nah, ini gue bikin perbandingannya. Nih ya, tabel yang tengah adalah tabel yang kita kira nih. Kita mengira bahwa rumah kita akan berepresiasi dari titik total biaya kos kita. Total biaya kita tadi berapa? 1 miliar kan. Nah kita mengira bahwa nilai rumah kita akan naik dari 1 miliar. Tahun pertama sekian, tahun kedua sekian, tahun ketiga sekian. Di tahun 10 kita mengira nilai rumah kita tuh 2M. Oke? Nah padahal sebenarnya kalau misalkan orang lain ngelihat rumah kita, itu orang lain akan ngelihat rumah kita dari true value rumah kita. Waktu kita beli dulu di tahun pertama itu cuma 500 jutaan. 10 tahun kemudian harganya cuma 1M. Itu sebabnya selalu ada perselisihan antar penjual dan pembeli ketika kita jual rumah. Karena si penjual itu rada-rada halu gitu loh. Gue kan udah ngabisin sekian banyak, pasti harganya naik dong dari sekian itu. Belum tentu. Itu salah lu ngabisin sebanyak itu. Gitu ceritanya. Kondisi salah yang ketiga. Tidak sadar bahwa di dalam properti itu untuk dapat dividen 10%, di atas 10% itu maha sulit. Itu sangat-sangat sulit. Kita lihat tabel yang sebelah kiri deh.
Katakanlah action-nya nih ya, kita membeli rumah baru 600 juta pakai KPR 200 juta. Oke, nilai rumahnya A 600 juta, beban bunga B 200 juta, total biaya C 800 juta. Oke, udah ya. Nah, kemudian dia sewakan nih 2 juta sebulan. Dengan 2 juta sebulan hasilnya adalah 24 juta setahun. Sorry itu setahun seharusnya. Nah, dia mengira bahwa return dia adalah 24 per 600. 600 dari mana? Dari nilai rumahnya. Dia mengira bahwa returnnya adalah 4% per tahun. Yang banyak orang nggak sadar tuh gini, ketika kita menyewakan rumah ke orang lain, itu ada yang namanya pajak penghasilan. Besarannya final 10%. Jadi itu dikurang 10%. Kemudian kita juga harus bayar zakat kalau Islam 2,5%. Oke. Kemudian ada renovasi dan PBB yang kita harus factor in. Nah, ini banyak orang nggak faktorkan gitu. Nah, itu sekitar 2%-an lah. Kemudian jika lu pakai agen, maka lu kena lagi 5%. Oke. Nah, totalnya kalau misalkan lu nyewain X, itu dapat net return-nya 80% X. Ya kalau misalkan nggak pakai agen jadi 85%, tapi nggak mungkin 90% dari nilai sewanya. Nggak mungkin lu dapat bersih sekian gitu, pasti aja kepotong untuk hal lain. Oke. Nah, kita gabungin nih keduanya. Oke. Pertama, net return paling tidak harus 10% dari total biaya. Dalam kasus ini total biayanya udah 800. Berarti lu net return-nya harus 80 juta setahun. Kalau lu ngabisin total biaya untuk sebuah rumah 800 juta, maka lu harus bisa dapat net return dari rumah itu 80 juta setahun. Oke, 80 juta setahun ya. Sedangkan net return kita itu paling tidak harus 80% dari harga sewa. Jadi si 80 juta setahun itu harus merupakan 80% dari harga yang kita sewakan. Ngerti ya? Artinya harga sewa per tahun lu harus 100 juta per tahun agar dapat 10%. Oke? Sekarang gua tanya, di mana rumah yang nilai jualnya 600 juta tapi orang bersedia nyewa 100 juta setahun? Di mana coba? Ngerti kenapa ini sulit? Dit, nggak usah 10% lah, 8% aja, 7% aja. Ya kalau 8%, 7%, ya udah lu main saham aja. Dapatnya 20%. Kalau rumah malah cari mati. Kenapa? Karena lu masukin dana 800 juta gitu ya. Begitu dijual nggak bisa setahun 2 tahun, 3 tahun lu jual rumah. Kalau misalkan lu harus pasang ring besok gitu kan, susah. Kalau misalkan saham, wah lu harus pasang ring nih, lu cairin tuh 800 juta, besok cair. Sekarang ngerti ya kenapa property investment is an overrated investment. Ya emang sulit. Gak gampang. Segitu aja dulu dari gue untuk episode ini. Semoga mencerahkan. Dan tonton juga episode-episode yang lainnya. Insya Allah bermanfaat. Jangan lupa klik like, klik subscribe, klik tombol notification, leave a comment ya. Diskusi dengan gue, tanya gue pertanyaan-pertanyaan. Nanti insya Allah gue bisa jawab. Dan juga tonton video-video yang lainnya. Insya Allah bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.